Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Famina Sabita dengan NIM 2102041110015. Tugas ini untuk memenuhi tugas hermeneutika. Yakni pertanyaan pertama, biografi singkat mengenai Gadamer. Hans Georg Gadamer lebih dikenal dengan Gadamer. Ia seorang akademisi yang diberi umur panjang, yakni 102 tahun, meninggal pada tahun 2002. Ia juga seorang filsuf kelas dunia dengan usia yang senja, yakni umur 60 tahun. Ia terlahir bukan dari keluarga yang religius seperti tokoh lain seperti Schleiermacher dari keluarga yang soleh, yaitu Gadamer, yakni beragama Protestan. Keluarga Gadamer yaitu memiliki karir yang intelektual yang cukup tinggi. Ayahnya yakni seorang profesor bidang kimia dan ilmu alam. Namun Gadamer tidak meniru seperti ayahnya, meskipun oleh ayahnya diajarkan tentang ilmu-ilmu kimia. Namun Gadamer memilih untuk filsafat. Gadamer adalah murid dari Martin Heidegger. Dalam hermeneutikanya, Gadamer juga sangat kreatif, yakni menemukan jalan sendiri, memiliki perbedaan antara Heidegger tersebut, yaitu gurunya. Kemudian yang kedua adalah pemikiran dalam bidang hermeneutika. Gadamer dalam hermeneutikanya itu menggunakan hermeneutika filosofis atau filosofische hermeneutik. Hal ini Gadamer membebaskan dalam filosofisnya itu, hermeneutiknya Gadamer itu membebaskan hermeneutik dari batas-batas estetis dan metodologis yang menjerat Schleiermacher dan Dilthey. Itu dua tokoh besar yang merintis hermeneutik. Yang mana hermeneutik tidak dimengerti sebagai seni ataupun sebagai metode, melainkan sebagai kemampuan universal manusia untuk memahami. Memang hermeneutika Gadamer juga bertumpu pada konsep memahami. Dalam hal ini, Gadamer juga memutuskan hermeneutikanya pada karya besarnya, yaitu pada Warhead and Method. Dalam bukunya itu memuat tentang estetika, ilmu sosial kemanusiaan, hermeneutika, dan hal yang lain mencangkut tentang pemahaman. Dalam berguru, ia juga banyak belajar ke Martin Heidegger, yakni hermeneutika faksitas, konsep memahami di dalam dimensi eksistensial manusia. Namun, Gadamer juga tidak hanya berhenti pada dimensi eksistensial, melainkan menghubungkan dengan dimensi sosial, sehingga memahami berarti juga saling memahami yang memiliki arti kesepemahaman. Namun, dalam mewujudkan yang rencana kebebasan tersebut, Gadamer juga harus menghadap dua tokoh besar, yaitu Schleiermacher dan Dilthey, yang telah merintis awal mula hermeneutik. Kemudian yang ketiga adalah relevansinya dengan keilmuan Al-Quran dan tafsir. Memang dalam hermeneutika dan penafsiran tidak ada perbedaan, karena keduanya seni berinterpretasi, yaitu upaya penafsiran dan memberi makna atas sebuah teks yang bertumpu pada konsep memahami. Jika merujuk pada kitab tafsir, teori hermeneutik ini sebenarnya sudah ada, namun para tokoh mufasir itu memberikan makna teori hermeneutik ini berbeda atau dengan kata lain. Berkaca saja pada tafsir Al-Baidawi, yaitu menggunakan internal relationship, yaitu hubungan internal, yufasiru ba'daha ba'dun. Al-Quran menafsirkan ayat satu dengan ayat lainnya. Jadi dalam teori pemahaman Gadamer itu ada 4. Dalam hal ini ada yang relevansi atau keterkaitan antara 4 teori pemahamannya Gadamer ini. Jadi dalam pertama itu teori pemahamannya Gadamer itu adalah prasangka hermeneutik, di mana dalam membaca dan memahami sebuah teks harus dilakukan secara teliti dan kritis. Dalam hal ini itu umum masih belum adalah antar keterkaitan dengan Al-Quran dan tafsir, tapi masih secara umum. Semua harus memang dalam memahami teks harus secara kritis dan teliti.
Namun yang kedua lingkaran hermeneutik, di mana dalam memahami sebuah teks maka harus memiliki prapengertian tentang teks tersebut. Jika tidak, maka tidak mungkin memperoleh pengertian teks tersebut. Bila teori ini dikaitkan dengan relevansi atau ilmu tafsir dalam tradisi Islam, maka mufasir itu akan membawa prasangka seperti bahasa Arab, puisi, konteks intrateks Al-Quran, interteks antar Al-Quran dengan antara lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada aku, engkau, menjadi kami. Sebuah dialog yang membuat teks itu akan dipandang sebagai dialog yang produktif jika formulasinya subjek objek, aku engkau telah dihilangkan digantikan aku engkau telah dihilangkan yaitu diganti menjadi kami. Kemudian yang keempat yaitu ada hermeneutik dialektis. Setiap pemahaman senantiasa merupakan suatu yang bersifat historis, peristiwa dialektis dan peristiwa kebahasaan. Karena itu, terbuka kemungkinan terciptanya hermeneutik yang lebih luas. Jadi jika dilihat dari teori pemahaman yang tadi, itu adalah nomor 2 yang lingkaran hermeneutik, yaitu yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan keilmuan Al-Quran dan tafsir. Jadi sebelum kita memahami teks tersebut, kita harus memiliki prapengertian seperti itu, di mana setiap teks itu selalu memerlukan penafsiran ulang dan rekonstruksi mana yang lebih aktual, faktual, atau dengan kata lain pemahaman teks tidak bisa jika tekstual saja, namun juga membutuhkan atau bisa juga dipahami secara kontekstual. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang 3 soal. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.